Shalom teman-teman, hari-hari ini kita sudah tahu bahwa kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia sangat kontroversial dan terlebih ini di kalangan saudara kita yang beragama Islam. Dan saya kaget mendengarkan seorang ustadz ketika dia ditanyakan bagaimana hukum mencium Paus Fransiskus. Karena kita melihat bahwa ada sebagian di dalam agama Islam ketika Paus datang ke Indonesia dan ada yang mencium dia. Dan inilah tanggapan seorang ustadz ini, ternyata mencium Fransiskus itu menghancurkan akidah mereka. Mari kita saksikan apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya mencium paus? Nah, jadi bagaimana hukumnya mencium paus? Alhamdulillah kita tinggal di Depok, Parangtritis. Ini dekat dengan pantai selatan dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Lalu ada paus terdampar, dicium boleh. Nah, jadi mencium paus itu tidak dilarang. Karena kita tinggal di dekat pantai dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Tidak cuma paus, lumba-lumba juga boleh untuk dicium. Nah, gimana? Oh, Paus Fransiskus, Masya Allah. Baik. Ya, karena tempat kita dekat tempat pelelangan ikan, jadi pikiran saya langsung kepikiran kalau ada paus yang terdampar dicium. Nah, ini boleh, lumba-lumba juga boleh, asal hati-hati, karena kalau tidak hati-hati kalau digigit repot ya. Baik, jadi kalau mencium paus, ikan paus itu kalau berbahaya maka itu berbahaya bagi badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya itu berbahaya bagi akidah. Kalau kita mencium paus beneran, paus ikan, itu kalau kena durinya paling itu hanya merusak badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya, maka itu merusak akidah. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita punya prinsip al-wala wal bara'. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ingat, bedakan hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan. Dalam soal kemanusiaan, agama kita mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamuhu birahmatil ammah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita dianjurkan untuk insafuhu wal adlu ma'ahu, dianjurkan untuk bersikap insaf, bersikap adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini ketika kita berbicara soal muamalah, soal kemanusiaan. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama, silahkan diobati. Kalau ada orang yang haus, silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Tapi soal loyalitas yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika ada seorang syekh tamu negara dari Timur Tengah yang mau ngisi pengajian, dikasih surat, ditolak. Ketika ada tokoh yang itu jelas-jelas non-muslim, agamanya berbeda dengan kita, prinsip akidahnya berbeda, justru disambut dengan sukacita. Maka ini satu sikap yang berlebihan. Kemudian ketika ada tokoh agama dari Timur Tengah sebagai tamu negara hendak memberikan tausiah atau ceramah agama, justru di stop. Maka ini menunjukkan bahwa fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga dalam hal ini ketika kita loyal kepada
paus dalam hal keagamaan tadi, belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam. Jadi dari video yang kita dengarkan tadi, hukum mencium Paus Fransiskus di dalam keyakinan umat Muslim sebagian itu menghancurkan akidah mereka. Jadi kita seorang Kristen tentunya kita menghargai iman mereka yang demikian, meskipun bagi kita seorang Kristen itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagaimana kita punya iman itu semua gugur hanya karena mencium orang lain yang tidak sekeyakinan dengan kita. Nah, kita juga telah mendengarkan bagaimana pengakuan Ustadz yang tadi, di mana dengan mencium paus dan mencium lumba-lumba itu lebih baik daripada mencium daripada Paus Fransiskus, karena tidak ada kaitannya dengan akidah mereka. Kalau hanya mencium lumba-lumba itu hanya secara fisik saja. Jadi semoga saudara-saudara juga tidak memaksa untuk mereka dalam keadaan seperti itu, tetapi kita hanya melihat bagaimana keluhan-keluhan mereka, bagaimana seorang Islam luntur imannya hanya karena mencium orang lain. Padahal yang mencium itu pun bukan juga orang-orang di luar Kristen, tetapi kalau kita lihat adalah kalangan-kalangan Islam sendiri. Dan bagi saya, ya hal yang demikian tidak menjadi masalah sebenarnya kalau saya, tetapi karena itulah akidah mereka, ya mungkin ada perbedaan pemahaman, tapi semoga teman-teman bisa memahami apa yang mereka juga imani. Yang penting kita bernegara, kita berbangsa selalu menjaga kerukunan. Semoga perbedaan-perbedaan itu menjadi pembelajaran bagi kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.